Beberapa waktu yang lalu, sempat viral blunder marketing yang dilakukan oleh brand perlengkapan outdoor Eiger. Pasti banyak di antara kita yang udah tahu kasusnya kan? Tapi buat kamu yang belum tahu, aku bakalan jelasin secara singkat kronologinya. Jadi ada seorang YouTuber dengan nama channel Dunia Dian yang mereview salah satu produk Eiger dan mengupload video review itu di channel YouTube-nya. Entah ada angin apa, Eiger mengirimi YouTuber ini surat keberatan via email. Yang isinya, Eiger ingin YouTuber ini menghapus video yang telah diupload karena alasan kualitas video yang tidak sesuai dengan standar yang diinginkan Eiger. Katanya sih kualitas pengambilan videonya buruk, ada noise yang masuk, dan juga setting lokasi yang pengambilan videonya itu kurang proper. Sebenarnya, surat keberatan itu wajar pihak Eiger sampaikan kalau pihak Eiger itu mengendorse atau mengajak kerjasama si YouTuber Dunia Dian ini. Tapi kenyataannya enggak. Eiger bahkan enggak membayar sepeser pun kepada YouTuber Dian. Tapi berharap si YouTuber menghapus video reviewnya. Padahal sih tone isi videonya itu positif, bukannya menjelek-jelekan pihak Eiger. Sikap Eiger ini memancing emosi netizen. Eiger diduga nggak mendukung karya kreator kecil karena surat keberatan itu ternyata sudah dikirimkan ke beberapa YouTuber juga. Aneh banget deh Eiger ini. Kan kalau ada YouTuber kecil yang terima surat begituan, bisa-bisa mereka jadi putus asa, malu, dan berhenti berkarya dong. Namanya aja YouTuber yang baru memulai, jadi wajar lah kalau masih ada salah di sana-sini pas bikin kontennya. Guys, ini ada TV guys. Iya ada TV. Jadi sininya ada remote TV-nya gua guys. Untungnya masalah ini sudah beres. Pihak Eiger mengatakan kalau mereka telah melakukan kesalahan dan segera meminta maaf kepada publik serta pihak yang bersangkutan. Tapi herannya, sewaktu aku post masalah ini di Instagram, ada beberapa pihak yang mengatakan kalau kasus ini sengaja dilakukan oleh Eiger untuk menciptakan viral marketing yang bisa meningkatkan nama brand sekaligus omset bisnisnya. Halo, please jangan ngawur. Bedakan mana viral marketing, mana blunder marketing. Salah persepsi akan membuatmu bisa bertindak konyol ke depannya. Takutnya nanti bakalan ada orang-orang yang meniru perbuatan Eiger hanya untuk menciptakan viral marketing. Padahal efeknya nanti malah bisa merusak citra bisnisnya sendiri dan merugikan orang lain. So di konten kali ini, aku bakalan menunjukkan 5 kasus blunder marketing yang dilakukan oleh brand besar. Pure murni blunder marketing dan bukan disengaja. Niatnya mungkin sih pengen viral dengan memanfaatkan momentum tertentu, tapi yang terjadi malah blunder marketing dan merugikan perusahaan serta orang lain. Perusahaan apa aja sih itu? Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan updatean terbaru dari konten ini. Gimana? Sudah? Lanjut. Perusahaan pertama yang melakukan blunder marketing yang akan kita bahas adalah perusahaan minuman bersoda Pepsi. Pepsi sebenarnya memiliki misi yang mulia. Pepsi ingin menyampaikan pesan persatuan dan perdamaian melalui iklan mereka. Tapi sayangnya, iklan itu malah mendapatkan cemooh netizen. Iklan Pepsi itu menampilkan barisan demonstran gerakan Black Lives Matter yang berhadapan dengan polisi. Untuk menunjukkan pesan damai, Pepsi memunculkan sosok Kendall Jenner yang membawa minuman Pepsi kepada pihak polisi yang menjaga para demonstran. Setelah menerima Pepsi, keadaan yang panas seolah-olah reda dan seperti menggambarkan seolah-olah masalah telah selesai. Niatnya sih baik, tapi banyak pihak menganggap kalau Pepsi malah terlihat meremehkan gerakan Black Lives Matter ini. Yang kontra dengan iklan itu, beranggapan kalau isu itu nggak bisa hanya diselesaikan dengan sebotol Pepsi aja. Pihak Pepsi membuat seolah-olah isu Black Lives Matter ini adalah hal yang mudah diredakan. Susah juga ya. Niatnya sih pengen mengangkat isu yang lagi viral. Jatuhnya malah blunder marketing tuh. Aduh. Perusahaan yang kedua ada Dove. Pada 6 Oktober 2017, Dove mengunggah sebuah video Facebook Ads yang memperlihatkan seorang wanita berkulit gelap yang melepas kaos berwarna senada lalu bertransformasi menjadi wanita berkulit putih setelah menggunakan Dove. Nggak tahu deh apa yang ada di pikiran tim kreatif marketingnya si Dove ini. Brand sekelas Dove kok sampai bisa melakukan blunder marketing kayak gitu? Nggak perlu waktu yang lama. Netizen pun melayangkan kritik pedas kepada Dove atas iklan yang dianggap rasis itu. Sadar akan kesalahannya, Dove secara resmi meminta maaf dan berkata bahwa mereka telah miss the mark. Entah menurut kalian gimana, tapi buatku ini cukup rasis sih. Meski mungkin aja yang buat iklan gak ada niatan membuat konten rasis. Tapi ya tetap aja, konten itu kan nantinya bakal jadi konsumsi publik. Jadi kita harus memprediksi juga gimana reaksi publik setelah melihat konten itu. Aku aja punya waktu khusus untuk menimbang dan mempertimbangkan konten yang akan aku upload di sosial media. Kira-kira bakal aman gak ya? Atau nanti bakal dapat kecaman? Bahkan ada beberapa konten yang sudah dibuat, tapi nggak jadi aku upload karena khawatir terlalu menyinggung pihak lain. Jadi sangat mengherankan, kenapa brand sekelas Dove sampai kecolongan. Blunder marketing itu ternyata bukan pertama yang dilakukan oleh Dove. Sebelumnya Dove pernah membuat iklan before after dari orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih. Iklan itu juga dinilai rasis oleh netizen. Aneh-aneh aja sih Dove ini.
Mana ada sabun yang bisa mengubah warna kulit seseorang. Akibat dari iklan-iklan itu, ada seruan untuk memboikot produk-produk Dove. Ini jelas bisa merusak citra baik perusahaan sih. Bahkan kemungkinan besar akan ada pihak yang sampai sekarang masih tersinggung dengan iklan-iklan itu dan menolak untuk membeli produk Dove. Ingat, memulihkan citra baik perusahaan itu nggak cuma membutuhkan dana yang besar loh, tapi juga butuh waktu yang cukup panjang. Perusahaan ketiga yang pernah melakukan blunder marketing adalah Heinz. Perusahaan pengolahan makanan ini pernah melakukan aktivitas promosi di Jerman pada tahun 2012 hingga 2014 yang memungkinkan pelanggannya memesan sebotol saus tomat dengan cara memindai kode QR yang terdapat di label produk. Kode QR itu sendiri adalah kode yang memungkinkan pengguna smartphone yang mengakses internet diarahkan ke sebuah situs yang memungkinkan setiap pelanggan Heinz masuk ke halaman promosi perusahaan. Tapi anehnya, kode QR itu justru mengarahkan pelanggan ke sebuah situs porno bernama Fondorado. Hal itu diketahui publik setelah salah satu pelanggan yang bernama Daniel Corel merasa nggak nyaman dengan kejadian ini, sehingga dia membagikan keluh kesahnya di halaman Facebook resmi Heinz bersama dengan foto kode QR yang mengarahkan ke situs porno. Seorang juru bicara Heinz mengatakan kalau kode QR itu sudah kadaluarsa karena Heinz tidak lagi memperpanjang penggunaan nama domain situs itu, yang kemudian linknya dipakai oleh salah satu situs porno. Waduh, heran juga ya. Perusahaan multinasional sekelas Heinz masa nggak memperhitungkan untuk menaruh link promosinya di situs resminya aja sih? Ini malah diarahkan ke situs lain yang diperuntukkan untuk kebutuhan tertentu. Niatnya pengen inovatif, tapi malah blunder marketing kan jadinya. Perusahaan keempat ada KFC. Sepertinya KFC terlalu meremehkan the power of Oprah Winfrey. Oprah terkenal karena dia memandu acara talk show paling fenomenal abad ini yang bernama Oprah Winfrey Show. Di luar dugaan, Oprah ternyata memiliki kekuatan promosi yang membuat KFC sampai melakukan blunder marketing. Kok bisa? Bukannya makin terkenal dan makin besar efek dari public figure yang di-endorse, bisa makin menguntungkan ya bagi perusahaan? Ya, bener banget. Tapi kalau udah terlanjur memberikan promo dan ternyata orang yang merespon promonya melebihi kapasitas produksi gimana? Bisa jadi petaka kan? Hal itulah yang dialami oleh KFC. Jadi pada bulan Mei 2009, KFC menawarkan kupon makan dalam acara Oprah Winfrey. Di acara itu ditawarkan kupon gratis bagi siapapun yang mendownloadnya melalui internet. Parahnya, setiap kupon dapat ditukarkan dengan 2 potong ayam panggang, 2 sayap, dan sepotong biskuit gratis selama 2 hari. Waktu itu KFC hanya menyediakan sekitar 4 juta paket kupon yang siap di-download. Tapi coba tebak, kira-kira berapa kupon yang di-download setelah promosi di acara Oprah? 10,5 juta kupon, weh! Itu belum termasuk orang-orang yang memfotokopi kupon tersebut loh ya. Petaka pun dimulai. Gerai KFC kebanjiran pengunjung dan kewalahan melayani penukaran kupon tersebut. Kebayang nggak chaosnya gerai KFC waktu itu kayak gimana? Bahkan pihak KFC pun akhirnya sampai harus menolak orang yang mau menukarkan kupon. Karena kekacauan yang ditimbulkannya itu, pihak KFC meminta maaf kepada Oprah Winfrey dan kepada orang yang kuponnya sempat ditolak. Ya, secara nggak sadar Oprah juga ikut dirugikan dong. Karena promonya kan pakai embel-embel nama Oprah. Bisa aja ada netizen yang mengira Oprah lah yang melakukan penipuan. Nama Oprah ikut dipertaruhkan. Sebagai gantinya, KFC menutup layanan dan promo itu dengan permohonan maaf serta pemberian kupon kompensasi pengganti. Niatnya cuma untuk 4 juta paket, tapi hasilnya malah mencapai 10 juta paket lebih. Aduh, entah harus senang atau sedih sih. Cuma emang ada baiknya sebelum promosi itu, kita harus mengukur kemampuan produksinya dulu. Jangan sampai malah over kayak kasus KFC ini. Kalau kamu mengira kasus KFC itu yang paling parah, ada satu kasus lagi dari perusahaan lain yang jauh lebih parah menurutku. Hoover, perusahaan penyedot debu yang didirikan di Ohio. Sempat menjadi ikonik di abad ke-20, namun pada awal tahun 90-an, perusahaan dilanda persaingan dan resesi. Hoover waktu itu di tengah-tengah penurunan penjualan. Antara tahun 1987 hingga 1992, keuntungan Hoover menurun cukup drastis. Dari yang awalnya mendapat 147 miliar US dollar menjadi 74 miliar US dollar. Penjualan yang menurun membuat persediaan barang di gudang mulai menumpuk. Para eksekutif marketing pun mulai memutar otak agar bisa mendongkrak penjualan. Sampai akhirnya mereka mendapatkan ide promosi yang dirasa cukup brilian. Pada bulan-bulan awal tahun 1991, Hoover didekati oleh agen perjalanan kecil bernama JSE Travel. JSE juga merasakan tekanan akibat resesi seperti Hoover. Mereka mencari cara agar bisa menjual tiket dengan jumlah yang lebih besar lagi. Akibatnya, kedua perusahaan pun sepakat untuk melakukan kerjasama dengan menjalankan ide marketing yang cukup gila. Hoover berani memberikan 2 tiket pesawat gratis kemana saja ke daerah Eropa setiap pembelian penyedot debu Hoover. Pasti kamu berpikir, wah kalau semua orang mendapatkan tiket penerbangan, perusahaan bakal bangkrut dong.
Tapi ternyata Hoover memiliki cara untuk mempersulit proses mendapatkan tiketnya, sehingga akan membuat orang merasa malas, putus asa, dan kemudian merelakan tiketnya hilang. Hoover mengiklankan promosi itu besar-besaran di koran dan televisi. Hasil yang didapatkannya pun luar biasa. Seketika penjualan Hoover meningkat drastis. Ide memberikan tiket pesawat gratis jelas adalah sebuah home run yang dicetak Hoover. Di atas kertas, kedua perusahaan jelas-jelas mendapatkan keuntungan. JSI bisa menjual tiket penerbangan dengan jumlah yang besar kepada Hoover, dan Hoover bisa mengurangi stok produk yang menumpuk di gudang. Melihat hasil yang memuaskan itu, para eksekutif marketing mulai gelap mata. Pada tanggal 1 November 1992, Hoover menaikkan taruhan dan menawarkan 2 tiket penerbangan hingga ke Amerika. Sebuah penawaran yang sangat gila, karena produk Hoover yang berharga 119 pound sterling itu memberikan penawaran paket penerbangan senilai 600 pound sterling. Ingat, ini bukan undian loh ya, tapi bisa didapatkan semua customer yang membeli produk Hoover. Meski pihak Hoover mempersulit proses administrasinya, tapi promo itu ternyata terlalu menarik untuk dilewatkan. Penjualan Hoover meningkat 10 kali lipat dibandingkan prediksi. Semua orang ingin mendapatkan tiket gratis, bukannya penyedot debu. Ternyata kali ini tampaknya semua orang tidak ingin melewatkan tiket gratis ini, sehingga persyaratan yang rumit pun rela mereka penuhi. Diperkirakan ada 300.000 customer yang memenuhi syarat penerimaan hadiah, dan itu tandanya Hoover harus menyediakan 600.000 tiket penerbangan ke Amerika. Wow, perhitungannya mengkhawatirkan ya. Dari penjualan penyedot debu seharga 119 pound sterling, Hoover mendapatkan keuntungan sekitar 30 pound sterling. Sedangkan mereka menawarkan penerbangan seharga 600 pound sterling yang artinya mereka bisa mengalami kerugian hingga 570 pound sterling. Wow, nggak cuma itu saja. Para pembeli penyedot debu yang hanya mengincar tiket gratisnya saja menjual penyedot debu mereka ke pasar, membuat produk-produk Hoover selanjutnya tidak laku di pasaran. Double kill banget dah pokoknya. Kejadian itu membuat Hoover mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Kasus ini sepertinya layak disematkan sebagai salah satu kasus blunder marketing terparah yang pernah ada dalam sejarah. Ngeri banget deh. Itulah 5 perusahaan multinasional yang telah melakukan blunder marketing. Menurutmu blunder mana yang paling mengerikan? Share jawabanmu di kolom komentar. Sebelum video ini aku akhiri, aku tekankan lagi kalau kita harus berhati-hati dalam memberikan kesimpulan dalam sebuah masalah. Anggapan tentang pihak Egger yang sengaja melakukan metode viral marketing ini sungguh menyesatkan. Meski itu benar disengaja sekalipun, kita tetap nggak boleh membenarkan hal itu dan mencobanya sebagai sebuah teknik viral marketing. Nggak mungkin ada sebuah brand yang dengan sengaja merugikan pihak lain dalam proses promosinya. Kalaupun ada, itu bukan urusan kita lah. Jangan ditiru dan jangan dibenarkan. Bahaya juga kan kalau sampai nanti ada pebisnis lain yang menirunya. Semoga kita bisa lebih bijak lagi dalam berpendapat dan memberikan kesimpulan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kamu rasa video ini bermanfaat. Jangan lupa juga buat subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan info terupdate seputar konten di channel ini. Saya Stefan Purba, until next time, keep struggle.